Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3813-3815. Ketika Chen Ping bergegas ke tempat Binglu dan yang lainnya menunggu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Alis Chen Ping langsung mengernyit, dia mengatakan bahwa Binglu dan yang lainnya akan menunggu di sini. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Ini membuat Chen Ping merasakan firasat buruk di hatinya. Chen Ping bekerja keras untuk memancarkan kesadaran spiritualnya, berharap menemukan keberadaan Binglu dan lainnya. Namun setelah mencari puluhan mil, masih belum ada jejak Binglu dan yang lainnya. Tepat ketika Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menemukan ada noda darah di salju putih bersih. Setelah noda darah, kami menemukan tubuh beberapa orang suci tergeletak dengan dingin di tanah. Chen Ping terkejut dan bergegas untuk memeriksanya. Ditemukan bahwa orang-orang kudus ini sudah mati, dan masih ada tanda-tanda pelanggaran. Yang paling penting adalah cangkang kura-kura hitam pada orang-orang suci ini telah rusak, menandakan bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan. Melihat orang suci yang acak-acakan itu, Chen Ping merasakan niat membunuh memenuhi hatinya. Chen Ping tidak tahu siapa yang menyerang Binglu dan yang lainnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Sekalipun aku adalah Raja Surga, dia tidak akan membiarkanku pergi. Chen Ping memukul tubuh orang-orang suci ini dengan bola api, dan tubuh tersebut mulai terbakar hebat. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang suci ini mati di hutan belantara, jika tidak mereka akan menjadi makanan bagi binatang buas. Setelah membuang tubuh orang suci itu, sosok Chen Ping menghilang seketika. Pada saat ini, di perbatasan kekacauan ratusan mil jauhnya dari Chen Ping, Binglu dan Lan Yingying sedang berjalan dengan susah payah bersama beberapa orang suci. Hampir semua dari orang-orang ini mengalami luka di sekujur tubuh, nafas mereka sangat lemah, dan mereka jelas tidak dapat menahannya. Saudari-saudari, tunggu sebentar, bahkan jika kamu memasuki tanah kekacauan dan tercekik oleh turbulensi ruang dan waktu, kamu tidak akan pernah jatuh ke tangan keluargamu. Binatang buas ini bahkan tidak akan membiarkan mayat kita mati, saudara perempuan. Binglu dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kesedihan di matanya. Ya, bahkan jika kita mati, kita tidak bisa memanfaatkan binatang keluargamu ini. Lan Yingying juga mengangguk dan berkata, baik, orang suci yang tersisa juga mengangguk setuju. Anda tahu, sebagai orang suci di istana Guanghan, kesucian mereka adalah yang paling penting, dan hidup mereka bukanlah apa-apa. Tapi binatang buas dari keluargamu ini tahu apa yang paling dipedulikan oleh orang suci istana Guanghan, dan mereka bahkan tidak melepaskan mayatnya. Oleh karena itu, meskipun Binglu dan yang lainnya mati, mereka tidak akan mati di tangan anggota keluargamu ini. Binglu dan rombongannya berjalan menuju perbatasan kekacauan dengan mata penuh tekad. Tidak jauh di belakang Binglu dan yang lainnya, Mu Yao dan keluargamu mengejar mereka. Di sebelah Mu Yao ada seorang wanita parubaya. Orang ini adalah Bibi Mu Kui, Mu Nai, putri tertua dari keluargamu. Andai saja Mu Yao membawa keluargamu, Binglu dan yang lainnya tidak akan menderita korban sebesar itu. Tapi siapa yang tahu kalau Mu Nai ini ada di sini, sebagai tetua istana Guanghan, Binglu dan yang lainnya tahu bahwa keluargamu memusuhi istana Guanghan, tapi mereka tidak siap. Ia langsung diserang oleh Mu Nai dan menderita banyak korban jiwa. Ia harus berjuang sampai mati untuk bisa melarikan diri ke sini. Nona, orang suci dari istana Guanghan ini sedang menuju ke tanah kekacauan di perbatasan. Apakah mereka akan memasuki tanah kekacauan untuk mencari kematian? Petik 2.
Mu Yao berkata sambil melihat ke arah mana Binglu dan yang lainnya melarikan diri. Bukannya mereka ingin memasuki negeri kekacauan, tapi kami ingin mengusir mereka, kata Mu Nai sambil tersenyum dingin. Mu Yao tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Nona, mengapa Anda mendorong mereka ke tanah kekacauan? Mu Nai tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjuk ke barat daya tidak jauh dari sana. Mu Yao melihat ke arah jarinya dan menemukan ada tirai cahaya samar yang mengalir ke arah itu, dan di dalam tirai cahaya itu, sepertinya ada gunung yang menjulang tinggi. Saat ini, Mu Yao sedang kebingungan, karena selama beberapa hari terakhir ini dia belum pernah melihat tirai tipis ini di wilayah kutub, apalagi gunung setinggi itu. Wilayah kutub sudah berada di Gunung Iblis. Bukankah gunung yang tiba-tiba muncul ini sekarang menjadi gunung di dalam gunung? Itu Jishan. Tambang Jishan yang asli ada di Jishan itu. Petik 2. Hanya saja Jishan diblokir oleh penghalang dan tidak bisa dilihat pada waktu biasa. Hanya ketika waktu dan ruang di perbatasan kekacauan terdistorsi, Jishan bisa itu akan muncul. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk memasuki gunung ekstrim untuk mengumpulkan batu ekstrim. Ini yang baru saya pelajari, jadi saya datang ke Arktik untuk mencari Anda. Mu Nai menjelaskan setelahnya Mu Yao. Saat itulah Mu Yao mengerti dan mengapa Mu Nai tiba-tiba datang ke kutub. Pantas saja beberapa hari terakhir ini mereka hanya menemukan batu tiang berserakan, namun tidak menemukan tambang batu tiang, ternyata terhalang oleh pembatas. Apalagi Gunung Jishan ini terletak di perbatasan kekacauan, tidak ada yang berani mendekatinya, jadi tidak ada yang menemukannya. Nona, Anda mendorong orang suci dari istana Guanghan ini ke tanah kekacauan hanya untuk mengubah waktu dan ruang tanah kekacauan untuk menciptakan kondisi untuk memasuki gunung ekstrim, bukan? Mu Yao langsung mengerti. Ya, kamu sangat pintar. Mu Nai tersenyum ringan. Saat ini, Binglu dan yang lainnya telah mencapai tepi tanah kekacauan. Jika mereka bergerak maju, mereka akan tersedot ke dalam arus turbulen tanah kekacauan. Jika kamu melakukan itu, kamu pasti akan mati, dan kamu bahkan tidak akan bisa menyimpan mayatmu. Saudari-saudari, ayo berpegangan tangan. Jangan takut pada siapapun. Petik 2. Jika kamu memasuki tanah kekacauan, kamu akan dicekik oleh arus yang bergejolak dalam sekejap. Tidak ada rasa sakit. Petik 2. Binglu memegang tangan semua orang, dan kemudian berjalan menuju tanah kekacauan dengan mata tegas. Jangan lakukan hal bodoh. Pada saat ini, suara Chen Ping terdengar, dan kemudian dia melihat sesosok tubuh, mendekat seperti lompatan. Tuan Chen. Binglu sangat gembira, dia tidak menyangka Chen Ping akan menemukan tempat ini. Sekarang Chen Ping ada di sini, mereka mungkin terselamatkan. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat kekuatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi saat mereka berhenti dan menunggu Chen Ping, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba mulai menyedot Binglu dan yang lainnya ke dalam tanah yang kacau. Kedua orang suci itu tersedot dan terbang tinggi ke udara. Untungnya, orang-orang ini berpegangan tangan dan tidak tersedot. Tunggu, Binglu mengertakkan gigi dan memegangnya erat-erat. Semua orang mencoba yang terbaik, tetapi kekuatan hisap yang besar masih menyeret Binglu dan yang lainnya menuju tanah kekacauan. Melihat embun es, mereka tidak dapat bertahan lagi. Sosok Chen Ping muncul seketika, dan kemudian aura besar melonjak, membuat Binglu dan yang lainnya menjauh dari kekuatan hisap yang besar. Tapi Chen Ping sendiri langsung tersedot oleh hisapan tanah kekacauan. Tuan Chen. Semua orang suci terkejut dan hanya bisa berteriak, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membantu.
Tubuh Chen Ping seperti perahu kecil, bergoyang di tanah kekacauan. Dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Chen Ping menahan turbulensi di negeri kekacauan. Bersama dengan tubuh Chen Ping, dia terus-menerus diseret ke kedalaman tanah kekacauan dengan hisapan besar. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan mulai runtuh. Semua kekuatan di tubuhnya diletuskan oleh Chen Ping, membentuk lapisan perisai. Tapi tidak ada gunanya sama sekali, ia langsung dikalahkan oleh turbulensi ruang dan waktu. Noda darah mulai muncul dari 7 lubang Chen Ping. Apakah kamu benar-benar akan mati di sini hari ini? Chen Ping menyerah dan putus asa. Kristal naga di dada Chen Ping meledak dengan cahaya, dan seekor naga emas berputar di sekitar Chen Ping. Tapi di ruang kacau itu, bahkan naga emas pun menghilang dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Chen Ping menemukan bahwa melalui ruang yang kacau ini, dia dapat melihat petak-petak padang salju, serta monster-monster. 1. Ini bukan kutubnya, ini padang es Arktik. Chen Ping tertegun sejenak. Serigala salju itu adalah monster di padang es Arktik. Chen Ping tidak menyangka bahwa setelah melewati perbatasan kutub wilayah selatan, dia akan mencapai hamparan es di wilayah utara. Begini, seluruh dunia surga dan manusia adalah lingkaran tertutup. Pantas saja Chen Ping menemukan monster utara seperti serigala salju di wilayah kutub. Meskipun dia tahu bahwa ladang es utara berada di seberang jalan, Chen Ping tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya sepertinya membeku di sana. Di negeri kekacauan, ruang mulai berputar, dan turbulensi ruang dan waktu seperti pisau tajam, terus-menerus memanen Chen Ping. Tubuh Chen Ping sudah penuh bekas luka. Naga emas yang mengelilingi tubuhnya juga perlahan menghilang. Dan Chen Ping menemukan bahwa gunung yang menjulang tinggi menjadi semakin jelas. Di gunung yang tinggi itu, petak-petak bebatuan yang sangat berbatu memancarkan cahaya. Tambang batu ekstrim. Chen Ping tidak menyangka bahwa tambang batu ekstrim ditemukan di tanah kekacauan. Namun, tambang batu Ji tidak berada di tanah kekacauan, melainkan terhubung erat dengan tanah kekacauan. Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Chen Ping menghela nafas. Sekarang saya menemukan bahwa tambang Jishi tidak berguna. Orang-orang akan mati. Saat ini, Chen Ping bahkan merasakan nafas kematian. Ini adalah saat terdekatnya dia dengan kematian. Kematian mungkin melegakan. Aku tidak tega meninggalkan wanita di sekitarku. Pikiran Chen Ping jatuh ke dalam kenangan. Ibarat menayangkan film, dimulai dari saat saya di penjara dan keluar dari penjara, sedikit demi sedikit. Raja Iblis Ciyun juga panik di lautan kesadaran Chen Ping saat ini. Jika Chen Ping meninggal di sini, dia pasti akan tamat. Jangan menyerah, tunggu, kamu tidak bisa mati. Apa yang akan aku lakukan jika kamu mati? Petik 2. Teriak Raja Iblis Ciyun. Sangat disayangkan bahwa Chen Ping sepertinya tidak dapat mendengarnya sama sekali, dan kelangsungan hidupnya di luar dunia semakin rendah. Saat ini, di rumah hutan pegunungan, Tuan Si tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa orang ini pergi ke tanah kekacauan? Dia benar-benar mencari masalah. Petik 2. Tuan Si bergumam, dan tubuhnya menghilang seketika. Tepat ketika kehidupan Chen Ping perlahan menghilang dan pikirannya mulai kacau. Tiba-tiba cahaya keemasan menyinari tubuhnya, diikuti dengan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebar ke seluruh tubuh Chen Ping. Di depan Chen Ping, Tuan Si, mengenakan pakaian biasa, menatap Chen Ping dengan tenang. Ketika Chen Ping membuka matanya dan melihat Tuan Si, dia tercengang. Apakah kita di neraka atau di surga? Pasti di surga. Apakah saya melihat Anda di surga?
Petik 2. Tuan Si, apakah Anda tahu berapa banyak aku merindukanmu? Seru Chen Ping. Faktanya, Chen Ping selalu menganggap Tuan Si sebagai orang yang lebih tua. Di dunia sekuler, Chen Ping menerima perawatan cermat dari Tuan Si. Tanpa Tuan Si, Chen Ping mungkin telah dibunuh sampai mati oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri di Kyoto. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Tuan Si terdiam beberapa saat. Chen Ping, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang biksu, seorang kultivator abadi sejati. Tidakkah menurutmu konyol mengatakan neraka dan surga dari mulutmu? Hanya manusia yang dapat mengatakan hal-hal ini. Ya, Tuan, Si berkata dengan tenang. Chen Ping menjadi linglung setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, tapi dia segera sadar. Tuan Si, saya belum mati, begitu pula Anda. Benar, kan? Chen Ping memeluk Tuan Si dengan penuh semangat. Tuan Si belum mati, begitu pula dia. Karena dia bisa dengan jelas merasakan nafas Tuan Si saat ini. Tubuh Tuan Si memancarkan cahaya keemasan, dan dimanapun cahaya itu bersinar, di situ ada kedamaian dan ketenangan. Turbulensi ruang dan waktu bahkan tidak bisa mendekat. Awalnya aku ingin meninggalkanmu sendirian di dunia para dewa dan manusia, tapi kamu mencari kematian sendirian dan berani memasuki tanah kekacauan ini. Sudah kubilang, meskipun kamu tahu bahwa aku masih hidup, aku tidak bisa menyelamatkanmu kapan saja dan di mana saja. Kamu harus menempuh jalan di depanmu sendiri. Kamu mencoba bunuh diri, aku tidak akan peduli lagi. Tuan Si selesai berbicara, dan kemudian menatap Chen Ping. Pandangan sekilas ini membuat Raja Iblis Qiyun gemetar dalam kesadaran Chen Ping. Segera setelah Tuan Si melambaikan tangannya, cahaya keemasan menyala, dan Chen Ping langsung muncul di luar kekacauan dan jatuh koma. Dan sosok Tuan Si juga menghilang.